Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah. Motivasi kehidupan kita hari ini terambil dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia di mana Yohanes berada adalah dunia dengan kebiasaan jahat. Minuman keras menjadi kebiasaan zamannya. Demikian juga pemanjaan selera. Penanaman konsep misi sebagai anak Tuhan pada waktu itu adalah sangat penting bagi Yohanes. Dia harus paham siapa dia dan apa yang harus dia kerjakan. Dia harus tahu komitmennya terhadap pelayanan yang harus dia buat nanti. Saudaraku, untuk melakukan hal ini, Yohanes harus buat apa yang namanya proses pendidikan. Dan proses pendidikan ini melibatkan hal-hal. Yang pertama, memisahkan diri untuk belajar. Proses ini adalah proses belajar dari alam dan alam kejadian itu. Melihat alam akan membawa kita untuk melihat keajaiban-keajaiban dari karya Allah itu. Dan hasilnya, hidup yang berserah kepada Tuhan gantinya sibuk dengan makanan dan minuman. Dan itulah yang Yohanes lakukan. Proses pendidikan yang berikut melibatkan kemauan sendiri untuk meninggalkan comfort zone atau zona nyaman, zona yang menyenangkan. Kebiasaan untuk tidak meminum minuman keras serta memakan makanan yang tidak sehat bukanlah sebuah kebetulan, tetapi harus dilatih, dan itu haruslah menjadi tekad yang lahir dari diri sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang harus kita ambil dari meninggalkan comfort zone atau zona nyaman ini adalah kita harus mampu memilih minuman dan makanan yang terbaik. Proses pendidikan yang selanjutnya melibatkan kemampuan untuk memilih tempat yang terbaik. Yohanes, dia memilih daerah yang sunyi di antara bukit-bukit yang tandus dan jurang yang dalam serta gua-gua. Disitulah Yohanes tinggal. Saudaraku, pelajaran dari apa yang Yohanes lakukan ini bagi kita. Kita harus mampu berpisah dengan tempat-tempat yang membuat selera kita tidak terkendali. Proses pendidikan selanjutnya yaitu proses yang melibatkan apa yang disebut penyerahan diri. Yohanes melakukan penyerahan diri hidupnya kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan itu harus terus dibuat. Tentu tidaklah mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Hari ini kita pun harus melakukan hal seperti itu. Untuk terus memohon kepada Tuhan dalam penyerahan diri. Agar kita terhindar dari hal-hal yang merusak tubuh kita. Doa kita hari ini, Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi untuk kemuliaan nama-Mu,
Kami memohon Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, untuk memilih yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.